Halo, saya Andre Najar Pangestu dan rekan-rekan saya nanti di video selanjutnya akan membahas tentang manajemen risiko dari perusahaan Shopee Express. Nah, Shopee Express ini adalah layanan resmi dari aplikasi Shopee. Shopee ini dulunya berawal dari negara Singapura. Mereka didirikan pada tahun 2018, namun karena banyaknya permintaan dan pertumbuhan dari perusahaan tersebut, sehingga mereka mulai menyebar ke negara-negara di ASEAN, khususnya di Indonesia. Di Indonesia ini mereka sudah memiliki gudang yang besar, armada kurir, dan layanan integrasi dari aplikasi Shopee untuk tracking sistem dari kurirnya sendiri. Kalau kita lihat perkembangan e-commerce sekarang semua bergerak super cepat. Orang yang belanja hari ini pengen barangnya datang besok juga kalau bisa. Nah, di balik semua itu, ada satu layanan yang kerjanya memastikan paket benar-benar sampai tepat waktu pada customer, yaitu Shopee Express atau SPX Express. Nah, tapi walaupun terlihat mulus di depan, ternyata banyak banget manajemen resiko yang harus dikendalikan dari Shopee itu sendiri. Seperti penumpukan barang, ataupun kendala teknis lainnya, ataupun dari kurir seperti human error yang terjadi. Di video kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas bagaimana Shopee Express dalam mengelola dan memanajemen resiko mereka sehingga bisa melayani customer dengan optimal dan mendapatkan kepercayaan penuh dari customer mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 manajemen risiko yang beranggotakan saya Bagi Saryati, saya Devri Gumarani, Saya Olivia Dijayanti. dan saya Kasal Ahmed. Pada video kali ini kami akan melakukan wawancara terkait manajemen risiko, khususnya mengenai risiko operasional pada layanan Shopee Express. Melalui wawancara ini, kami ingin mengetahui apa saja yang mudah terjadi, penyebabnya, serta bagaimana penanggulangan yang diberikan dari pihak Shopee Express. Saat ini kami sedang bersama Mas Shopee Express, yaitu Mas Fajar dan Mas Roli sebagai apa? Saya sebagai sibling, saya sebagai kakak di sini. Untuk identifikasi risiko dari Shopee Express ini, apakah di hub ini pernah terjadi penumpukan paket yang menyebabkan keterlambatan pengiriman? Apa sih biasanya overload itu terjadi? Untuk keterlambatan pengiriman, alhamdulillah kalau di gudang saya ini, kebetulan di hub saya nggak pernah ada pending untuk sampai next hari. Tapi kalau untuk peningkatan paket biasanya saat event atau campaign tanggal pembantu atau contoh 11/11, 12/12 itu lonjakan paket daripada hari biasa itu sekitar 3-4 kali lipat dari hari biasa. Nah, kalau setelah dari tanggal kembarnya itu, biasanya dengan dampak overload berapa? Kayak apakah lonjakan yang besar banget dari supplier? Biasanya kalau lonjakan paket itu biasanya di hari Senin, Kak. Kenapa hari Senin? Karena hari Minggu itu pesanan yang dari seller kan seller tutup ya, dan baru diproses tuh dari Senin, jadi pendingan sekitar 2-3 hari baru percaya Senin. Makanya setiap hari Senin sekali lumayan meningkat. Terus juga bisa juga untuk stok paket itu kita kurang manpower, bisa juga perhitungan dari sayanya gitu, atau dari kaptennya gini, apa tuh kurirnya tiba-tiba dia nggak masuk. Nah itu kan kita harus rombak lagi kan susunan untuk kita gitu. Kalau untuk perbatasan ruangan dari hub ini, kira-kira gimana? Kalau untuk ruang ini kan cukup ya Kak, karena kita untuk proses di gudang ini tuh dari manajemen kita kasih waktu sekitar 6,5 jam untuk dari proses pick up sampai proses onboard. Nah itu biasanya kalau proses kita itu maksimal tuh 3 jam dari proses pick up sampai waktu, jadi nggak boleh lama-lama di gudang, paket harus cepat keluar, jadi nggak boleh biar nggak stuck itu. Kalau misalnya di hal ini ada overload nih, jadi apa? Gimana sih cara dari hub ini buat ngatasin overload tuh? Biasanya tergantung overloadnya di jam berapa gitu. Biasanya kalau overload itu di jam-jam tertentu aja, karena biasanya karena manpower sedang istirahat, jadi ada jumlah manpowernya lebih sedikit daripada jumlah paketnya. Baru nanti pas after mereka break itu baru kita push lagi untuk biar lebih cepat untuk keluar paketnya gitu. Kalau untuk pelatihan ke paket yang lain itu Pernah sih, kalau untuk pengalihan paket itu juga di sini ada lagi apa tuh hubnya untuk kayak mengampungin kayak gitu. Tapi sekarang sih udah nggak ada lagi karena
dari Shopee Express ini kan udah lumayan ekspansi besar-besarannya, jadi setiap kecamatan itu bisa sampai 3 atau 4 gudang gitu. Oke, nah kalau misalnya terjadi kesalahan dalam pengiriman kebijakan dari Shopee Express untuk pemberian kompensasi pelanggan itu biasanya seperti apa sih? Kalau dari kompensasi kayaknya nggak ada, tapi kalau untuk penanganannya ada tuh, kayak misalkan nih kakaknya nih beli paket nih, pesan dari Shopee, dan terus kurirnya malah kirimnya ke tetangga. Nah itu kalau kan ada pengajuan barang belum diterima kan, nah itu nanti dari customer service kita ngubungin ke kurir kita atau enggak masuk ke email saya untuk apa tuh ngasih tahu nih kalau ini paketnya salah nih. Itu namanya di kita itu namanya do not receive. Jadi paketnya belum diterima sama pemilik aslinya, dan jadi nanti kurirnya nyamperin nih ke rumah yang dia tempat di atas, baru dia ngebenerin ke alamat yang benernya gitu. Oke, selanjutnya aku juga mau nanya tentang risiko kesalahan pengiriman ya Mas. Iya. Nah, selama proses pengantaran sehari-hari nih, pernah nggak sih terjadi kesalahan pengiriman kayak pakai salah tujuan, udah salah alamat atau mungkin waktu itu tukar gitu? Kalau untuk salah tujuan itu ada aja Kak, karena kan kita ini di sini yang nyetir kan orang ya, nggak bakal 100% bener lah gitu. Tapi kalau itu ada penanggulangannya kalau dari tim kita, kayak misalkan nih kan kita ada beberapa DC ya, mungkin kalau nggak tahu cakung DC gitu kan, sempat viral di sosmed gitu kan. Nah itu misalkan tujuannya cakung DC tapi salah tujuan jadinya ke Kosambi. Nah itu nanti dari tim Kosambi sama tim cakung itu dia ada namanya shuttle DC to DC, pertukaran paket antara apa tuh yang ngebenerin untuk destinasinya. Kalau salah alamat itu biasanya dari bayar Kak, dari bayar misalkan kakak pengirimannya ke kos kakak, terus ternyata kakak dengan kos lagi, nah itu bisa untuk dibantu pindah alamat ke rumah kakak yang sebenarnya gitu, nanti di submit destinasi barunya. Nah kalau misalkan menurut Mas sendiri nih, biasanya kan faktor apa yang paling sering bikin kesalahan apa karena anak kurang jelas atau dengan error atau sopir atau mungkin ada kesalahan dari input data? Biasanya kalau dari input data gampang, tapi kalau human error bisa aja, kalau entah mereka dari bisort gitu kan, bisortir atau enggak alamatnya kurang jelas juga, itu mungkin banget kan dari nama bayar. Biasanya bayar itu aneh-aneh lah. Kalau untuk penamaan paket entah itu nama apa lah gitu loh ya kan, entah itu rumah tetangganya yang ditulis biar dia nggak ketahuan nama keluarganya gitu kan, bisa aja gitu. Oke, nah kalau misalnya ada paket yang salah kirim, langkah yang Mas ambil biasanya tuh apa ya? Apakah langsung ditarik balik, lapor ke atasan dulu atau bikin laporan insiden gitu? Biasanya kalau bisa kita tarik balik ke dokter. Tapi kalau emang udah terlanjur kita sampai ke next station, biasanya itu nanti biar next stationnya aja yang komunikasi sama ke station yang benernya gitu tujuannya, jadi mereka antar hubnya lagi yang antarnya gitu. Kesalahan itu nggak mungkin lagi. Biasanya kalau kesalahan ada aja Kak, kayak misalkan nih kurir nih ngirim nih ke rumah kakak, nah dia salah naruh nih malah ke rumah tetangga, itu mungkin aja. Tapi nanti kalau kompensasi nggak ada, mungkin kakak bakal dibantu sama CS untuk ngebalikin paketnya ke alamat yang benar gitu. Kalau kompensasi sih nggak ada, kecuali paketnya hilang atau rusak, itu baru diganti 100% sama kurir. Ini masuk ke resiko keluhan layanan pelanggan dan juga aplikasi negatif yang terjadi. Mas Fajar, dalam operasional selama ini, apakah sering muncul keluhan dari pelanggan terkait proses pengiriman dan keluhan sekitar kesehatan? Biasanya kalau misalkan keluhan dari pelanggan ada kayak misalkan dia udah ngirim nih untuk hari ini, dia berharapnya bisa sampai kan itu nggak sesuai nih misalkan gitu. Biasanya sih karena keterlambatan pengiriman ya Kak. Biasanya kalau keterlambatan pengiriman tuh karena paket lagi overload gitu. Biasanya sih itu cuma yang sering diprotes ke kita itu antara keterlambatan pengiriman kalau nggak paket hilang gitu. Berarti faktor utamanya itu karena paketnya terlambat dari paket tujuan. Iya. Kalau misalnya kodenya sudah dibeli itu juga Enggak sih, karena kalau kurir sulit dihubungi itu kan biasanya kalau dari segi kita kan
kurir itu pick up by requestan pick up. Jadi mereka bakal datangnya itu sesuai jam yang ada di aplikasinya gitu. Jadi nggak ada hubung si seller ini jarang lah untuk menghubungi kurir ini gitu. Lalu untuk perusahaan Shopee Express ini punya SOP khusus nggak sih untuk menangani keluhan pelanggan, lalu seperti laporan atasan, pengiriman ulang, atau klarifikasi langsung dengan pelanggan? Biasanya kalau untuk SOP ada tentunya. Kalau untuk ada pelanggan komplain biasanya dia bisa balik lagi untuk ke aplikasi Shopee-nya sendiri. Kayak misalkan dia bakal diarahin untuk ke customer service gitu. Nanti bakal customer service yang bakal nyelesain gitu Bu. Biasanya. Lalu kalau misalnya ada pelanggan yang mengeluh nih, seberapa besar pengaruh keluhan pelanggan terhadap reputasi perusahaan pada Shopee Express ini? Apakah pernah terasa dampaknya pada hubungan dengan pelanggan itu? Kalau dari segi itu kalau misalnya ada bayar komplain itu kan sangat berpengaruh kan untuk kita, apalagi dari nama baik perusahaan kan, citra perusahaan sendiri gitu. Biasanya kalau untuk sejauh ini, kalau untuk penurunan dampaknya, karena itu sih belum terlalu terdampak ya, karena biasanya isu itu cuma angin lalu doang. Tapi biasanya dari dia tuh misalkan ada bayar komplain, biasanya itu bakal ada yang untuk tim penanganannya sendiri sih gitu. Ada tim penanganannya lagi gitu. Kalau yang tadi misalkan pelanggan ini udah kecewa banget terus kayak mau mengancam untuk mau diviralin langsung, ini tindakan yang dilakukan pihak Shopee Express ini gimana? Biasanya dari itu kan balik lagi kan, tadi ada tim penanganannya sendiri. Biasanya itu dari delivery support kalau kita namanya, kalau mungkin bisa dibilang customer service lah. Nah itu mereka tuh yang bakal nanganin kan gitu. Nanti langsung mencari win-win solution. Iya gitu, dari delivery supportnya gitu, entah dari kalau misalkan nanti dia jadi penangan di entah kita mengganti paket tersebut atau enggak kalau enggak kita push untuk biar cepat sampai nih paketnya gitu, bisa juga. Baik Mas, ini masuk ke dalam risiko hilangnya transportasi kulit atau mahal. Nah, Mas, tadi pekerjaan ini tuh pernah ada risiko kehilangan motor operasional, misalnya motor kurang saat parkir, saat mengantar paket, atau saat kejadian lagi? Kebetulan kalau di gudang saya kalau kehilangan motor nggak ada, tapi kalau dari pengalaman belakangan yang saya dari gudang-gudang terdekat atau gudang sebelah itu ada Kak. Menurut Mas sendiri, faktor apa sih yang paling sering menjadi penyebab risiko hilangnya motor itu saat sedang Biasanya kalau dari faktor bisa kehilangan itu karena kesalahan dari orang kurir yang tersebut ya, entah saat dia melakukan pengiriman itu kuncinya ditinggal di motor, terus ditinggalnya sembarang aja, terus dia langsung ngirim gitu. Saya kan namanya maling kan karena ada kesempatan kan, ya kan, jadi ada kesempatan nih untuk kalau kuncinya ngegantung ya tinggal nyalain aja langsung dibawa kan, jadi aman-aman aja gitu. Biasanya sih dari kesalahan dari humannya sendiri gitu ya. Lalu penanggulangan kalau misalnya tadi ada pencurian motor itu langkah apa yang dilakukan? Kalau harusnya sih dari kurirnya itu ditaruh yang tempat terlihat banyak orang, atau enggak dititipin ke security, dititipin ke yang orang ada yang biar lihat di gampang dilihat orang lah gitu, titipin ke orang. Oke Mas, kita sekarang masuk ke dalam resiko isi kesejahteraan kurir dan resiko teknologi. Jadi pertanyaan itu untuk Mas sendiri ada nggak sih dalam operasional sehari-hari, apakah pernah muncul isu terkait kesejahteraan kurir seperti beban berlebihan, target pengantar yang terlalu tinggi, atau jam kerja yang panjang? Kalau jam kerja sih biasanya saya siasati Mbak, dari jumlah seller yang dia pick up gitu. Pembagiannya harus merata lah gitu, dari jam-jam pick up-nya gitu. Itu kita harus siasati bagaimana caranya kalau kurir ini tuh nggak overwork, terus juga beban, terus juga kalau misalkan dia paketnya yang di pick up udah terlalu banyak nih, misalkan kemampuan untuk dia pick up satu motor itu misalnya 200. Nah dia harus membuang dulu ke gudang, jangan untuk melanjutkan pick up lagi gitu. Itu kita udah diedukasiin ke kurir kita. Tapi kalau emang overwork,
dari segi jam pasti ada aja cash, dari segi campaign gitu kan ada lonjakan paket kan. Nah itu biasanya ada aja tapi nggak bakal lebih dari 12 jam kalau di kita. Ada nggak sih faktor utama yang menyebabkan muncul isu-isu tersebut? Seperti apakah karena jumlah paket yang meningkat, kekurangan kurir, sistem penjadwalan yang kurang, atau faktor eksternal lainnya? Biasanya kalau itu yaitu dari lonjakan paket sih Mbak. Kayak kalau misalkan biasanya dia pick up 100 atau 200 sampai 500, kalau campaign kan dia per orang bisa sampai 1.500 bahkan 2.000. Jadi faktornya dari dia kelebihan tim kerja itu biasanya karena jumlah lonjakan paket yang meningkat. Oke Mas, jadi ada satu pertanyaan lagi. Jika ada kurir yang mengalami kelelahan atau kecelakaan kerja, seperti apa sih prosedur penanganan yang dapat dilakukan oleh Shopee Express? Misalnya kalau misalkan ada kurir kecelakaan kerja, itu biasanya antara bisa bilang saya misalkan mobil ya Kak, misalkan mobil nih ada kecelakaan kerja, biasanya kita samperin nih, kita sebagai atasannya kita samperin kenapa gitu, terus penanggulangannya kayak misalkan kalau itu memang harus dibawa ke rumah sakit, kita bawa ke rumah sakit, nanti baru itu kita serahin ke pihak vendor yang bakal ngurusin tentang penanganannya, tentang pembayaran dan lain-lain. Saya kita hubungi pihak vendornya yang bakal ngurusin karena itu di cover sama BPJS kan, BPJS kerja, jadi biar pihak vendornya yang bakal ngurusin itu. Oke, selanjutnya ada langkah apa aja sih yang selama ini dilakukan perusahaan untuk menjaga kesejahteraan kurirnya? Seperti misalnya pengaturan shift, penjadwalan pulang rute, briefing keselamatan, atau dokumen pelengkap kerjaan. Kalau briefing untuk keselamatan kerjaan pasti kalau dari kita setiap hari ya Kak, karena itu wajib banget dari manajemen harus diterapin, kayak misalkan ngisi checklist asisten, mobilnya kondisinya baik apa enggak dari segi ban, mesin gitu. Terus kalau dari penjadwalan rute itu biasanya kalau misalkan paket ada lonjakan kan gitu. Nah di kita ini nggak semua kurir punya rute Mbak Kak. Jadi ada 2 atau 4 kurir ini dia nggak punya rute. Nah ini tugasnya mereka ini untuk backup yang sekiranya untuk kurir-kurirnya yang lagi overload gitu. Misalkan kurir A overload, nah kita dorong nih pakai kurir B untuk bantuin jemput selesai yang belum ke pick up sama kurir A gitu. Baik, terima kasih Mas Lutfi dan juga Mas Fajar atas kesempatan wawancara yang telah diberikan kepada kami. Penjelasan Anda mengenai proses operasional dan tanggung jawab di lapangan ini sangat membantu kami dalam memahami manajemen risiko secara lebih nyata. Nah, semoga pekerjaannya selalu lancar ya Mas. Terima kasih banyak. Selamat malam. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll